Tumbuhan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan yang hijau membuat udara menjadi segar karena menghasilkan oksigen, sehingga kita harus menjaga dan melestarikan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Al-Kusnania Channel bersama Bu Julaika. Di video kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tanaman. Pembelajaran ini bertujuan untuk membuat kamu lebih pandai, bijak, dan cinta terhadap lingkungan. Anak-anak, tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Oksigen adalah unsur yang sangat penting dalam proses pernafasan kita. Anak-anak, kita berhak memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan tersebut contohnya sumber makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Selain memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Salah satu caranya adalah dengan tidak mengambil secara berlebihan dan tidak merusaknya. Setiap hari kita menjadikan nasi sebagai makanan pokok kita. Kita berhak menggunakan nasi untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Namun, kita juga wajib untuk menghemat penggunaannya. Mengapa kita harus menghemat nasi? Karena nasi berasal dari biji padi. Akan semakin banyak pohon padi yang terbuang jika kita membuang-buang nasi. Anak-anak, Bu Guru akan bercerita perjalanan biji padi sampai menjadi nasi yang ada di piringmu. Di hari pertama sebelum biji padi ditanam, Pak Tani harus membajak sawah terlebih dahulu dengan bantuan kerbau. Di hari yang ke-21 sampai ke-30, benih padi yang tumbuh kemudian ditanam di sawah. Di hari yang ke-100, padi mulai berbiji. Di hari yang ke-120, padi dipanen. Setelah padi diambil dari sawah, kemudian dijemur dan digiling, di hari yang ke-132, padi siap menjadi beras. Butuh 4 bulan lebih untuk menjadikan biji padi menjadi beras. Jadi, mulai sekarang, berpikirlah dulu sebelum kamu membuang-buang nasi. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Selain tidak menggunakan dengan berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Manfaat menanam tanaman antara lain membuat udara menjadi segar, menambah cadangan air tanah, menjaga populasi makhluk hidup, memperoleh udara segar, di mana semua itu adalah hak kita semua.
Akan tetapi, kita juga berkewajiban merawat tanaman dengan cara menyirami, memberi pupuk secara teratur agar tidak layu dan mati. Ketika kita merawat tanaman dengan baik, seperti memberi pupuk, menyirami, dan lain-lain, barulah kita memperoleh hak mendapatkan udara segar dan lingkungan yang sehat. Kita juga dapat memperoleh hak untuk menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut. Anak-anak, ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Coba perhatikan gambar setelah ini ya dan jawab pertanyaannya. Ada gambar A, B, dan C. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Iya, di gambar A menempang pohon, di gambar B menanam pohon, dan di gambar C merusak tanaman. Apakah tindakan gambar ABC tersebut baik? Mengapa? Gambar A kurang baik karena dapat merusak lingkungan. Gambar B baik karena menjaga kelestarian tanaman. Gambar C tidak baik karena dapat membuat tanaman mati. Apa dampaknya bagi lingkungan? Betul, gambar A, hutan menjadi gundul. Gambar B, lingkungan menjadi hijau. Gambar C, banyak tanaman yang rusak. Apa dampaknya bagi orang lain? Iya, betul. Gambar A membuat orang lain susah ketika terjadi banjir dan tanah longsor. Gambar B membuat orang lain dapat menikmati lingkungan yang asri dan udara yang segar. Sedangkan gambar C membuat orang lain tidak dapat menikmati keindahan tumbuhan karena lingkungan menjadi gersang. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Gambar A, ya, melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Gambar B, tidak, menanam tanaman justru membantu orang lain. Gambar C, ya, merusak tanaman berarti melanggar hak orang lain. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Gambar A, belum. Seharusnya memanfaatkan hutan dengan bijak. Gambar B, sudah. Menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam. Gambar C, belum. Merusak tanaman adalah tindakan yang tidak baik. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Gambar A, sebaiknya tidak menebang pohon sembarangan. Perlu ada sanksi bagi penebang pohon liar. Gambar B, menanam tanaman lebih banyak dan mengajak orang lain untuk menanam. Gambar C, tidak boleh merusak tanaman. Sekarang lihatlah dirimu, apakah kamu sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Coba jawab pertanyaan berikut ini ya. Sebutkan contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Menyiram tanaman setiap hari. Apa dampak sikapmu tersebut bagi lingkungan? Betul, tanaman dapat tumbuh sehingga lingkungan menjadi indah.
Apa contoh sikapmu yang belum bijak terhadap tumbuhan? Merusak tanaman dan malas menanam tumbuhan. Apa dampak dari sikapmu yang belum bijak tersebut bagi lingkungan? Tanaman menjadi mati dan jumlah tumbuhan berkurang. Pertanyaan terakhir ya, apa rencanamu untuk memperbaikinya? Ikut membantu menanam tumbuhan dan menyiram tanaman setiap hari. Dari menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita jadi tahu bahwa tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernafas. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Dan mengapa kita harus merawatnya? Nah, sekarang coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Perhatikan gambar berikut ini. Apa tindakan yang mereka lakukan? Gambar A menyiram tanaman. Baik dilakukan karena memelihara tanaman. Gambar B membakar tanaman. Tidak baik karena membuat tanaman mati dan menambah polusi. Gambar C menanam tanaman. Baik dilakukan karena membuat penyaring polusi alami. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A baik karena tanaman menjadi tumbuh subur. Gambar B tidak baik. Kita tidak boleh membakar hutan karena membuat hutan gundul dan menghasilkan polusi. Gambar C baik karena dapat menjadi penyaring polusi udara. Apa dampak bagi lingkungan? Gambar A, tanaman menjadi subur dan lingkungan menjadi segar. Gambar B, kebakaran hutan akan merugikan orang lain. Gambar C, lingkungan menjadi sehat. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Gambar A, tidak. Dengan menyiram tanaman berarti tidak melanggar hak orang lain. Gambar B, iya, karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Gambar C, tidak. Lingkungan hijau membuat masyarakat menjadi sehat. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Gambar A, sudah. Tanaman dirawat dengan baik. Gambar B, belum, karena tanaman tidak boleh dirusak. Gambar C, sudah. Tanaman harus dijaga dan dirawat. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Gambar A, tanaman harus dirawat dengan baik. Gambar B, hutan harus dijaga kelestariannya. Gambar C, tanaman harus dirawat dengan baik. Setelah mengetahui hakmu, hak orang lain, dan kewajibanmu terhadap tanaman, diharapkan kamu tidak lagi membuang makanan ya. Ambil secukupnya sesuai dengan kebutuhanmu. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah belajar dan terima kasih sudah subscribe. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.